Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil ma'bud wa asyhadu annahu Allahul ladzi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-fardus samadul magsud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safwatuhul habibul mahbub. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-jami'i lil mahamid imami kulli raki' wa sajid wa ala alihi man tahharu bi nasi kitabik wa ashabihi man syarrafu bi husnil fahmi li khitabik wa ala man tabi'ahum mulabbiyan li da'watihi wa mujiban li nidaihi wa dilalatihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Segenap para habaib, alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama antum semua satu persatu, insyaallah tidak mengurangi sedikit pun mahabbah dan ta'zim saya kepada antum-antum semua. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya kita di masjid yang mulia ini kelak fi yaumil qiyamah kita pun akan dikumpulkan bersama-sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Kedatangan Al-Fagir di masjid ini atas permintaan oleh guru tetap kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habasyi. Kebetulan beliau sedang melakukan perjalanan dakwah keluar kota. Kita doakan agar beliau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, diberikan sehat wal-afiyah, dipermudah dalam segala urusannya, juga diberi keselamatan sehingga dapat kembali berkumpul di tengah-tengah kita. Amin amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaguha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pasar-pasarnya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pertanda kita semua dijadikan Allah hamba-hamba yang senantiasa mencintai dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Pernah diadakan salah satu muktamar, yaitu perkumpulan para ulama di salah satu kota di negara Mesir, kurang lebih dalam kurun 1 minggu, dan salah satu yang hadir di muktamar tersebut ialah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mungkin sebagian besar sudah banyak yang mengenal beliau. Syekh Mutawalli Sya'rawi terkenal karena keilmuannya, adabnya, akhlaknya, bahkan juga dengan beberapa karamah-karamah beliau. Di saat berkumpul para ulama di muktamar tersebut, Syekh Mutawalli Sya'rawi melontarkan satu pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut tidak ada satu orang pun yang mampu menjawabnya. Apa pertanyaan yang ditanyakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi? Beliau bertanya, mohon para hadirin, para ulama menjawab satu pertanyaan saya ini, kemanakah perginya air
bekas pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sontak orang-orang yang hadir terdiam, mikir, dan tidak ada satupun yang mampu menjawabnya. Ada satu orang ulama, orang tersebut berdiri dan berkata kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi, "Wahai Syekh, berikan aku waktu. Insyaallah besok aku akan mendapatkan jawabannya." Alhasil setelah muktamar di hari pertama selesai, ada satu orang dibuka kitab, datang ke beberapa perpustakaan, duduk di atas bangku, kagak ketemu juga jawabannya. Sampai ini ulama tertidur, dan di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan di samping Rasulullah ada seseorang yang membawa lampu pelita. Kemudian di dalam mimpinya orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, sebetulnya kemanakah perginya air bekas pemandian jenazahmu?" Kemudian Rasulullah berkata, "Coba kamu tanya orang tersebut, orang yang di sampingku ini, tanya." Alhasil orang itu nanya sama orang yang di samping Rasulullah, "Kemanakah perginya bekas pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Orang itu menjawab, "Ketahuilah, air bekas pemandian jenazah Rasulullah menjadi uap naik ke atas langit, kemudian menjadi hujan, dan tiap-tiap percikan dari air hujan yang turun di bumi Allah ini, tidak satupun percikan-percikan yang jatuh di atas bumi Allah kecuali di tempat itulah cikal bakal masjid. Di tempat itulah berdirinya dan dibangun masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala." Alhasil setelah bangun dari tidurnya, dia bertemu oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. "Wahai Syekh, aku sudah menemukan jawabannya." "Ya, aku tahu. Aku sudah mengetahui jawaban tersebut." "Dari mana engkau tahu?" "Ketahuilah, orang yang di samping Rasulullah itu ialah aku orangnya. Akulah yang membawa lampu pelita dan akulah yang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kita saat ini berada di satu tempat percikan air bekas pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah Allah memberikan keistimewaan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau ini merupakan kekasih Allah yang sebab beliaulah diciptakan alam semesta ini. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Alhamdulillah, kita berada di majelis ilmu, kita berada di tempat ini sebagai bukti kecintaan kita dan keinginan kita untuk senantiasa berhubungan erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya seseorang menghadiri peringatan Maulid Nabi, itu bagian dari hal-hal yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun orang yang menghadiri majlis ilmu, majlis semacam ini merupakan fardu ain, merupakan kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Sebab seseorang tidak akan mengetahui tata cara sholat, tata cara haji, bagaimana
cara kita untuk berwudu, hal-hal yang membatalkan puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kecuali hanya kita dapatkan di majelis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menghadiri majelis ilmu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik dari menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik dari mengantar 1000 orang jenazah. Pernahkah kita dalam hidup mengantar 1000 orang sakit? Sampai 1000 orang kita antar. Mengantar 1000 orang jenazah pernah. Bahkan mungkin pernahkah kita sholat sunnah 1000 rakaat? Itu semua sebanding dengan hanya hadirnya kita 1 kali di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan umur. Sebab yang saya lihat kebanyakan mayoritas anak muda yang sering kita jumpai di tempat-tempat tongkrongan. Tongkrongan yang saya maksud bukan tongkrongan di pinggir jalan, bukan. Bukan tongkrongan di ujung-ujung gang, bukan. Namun tongkrongan yang di situ disebut nama Allah dan Rasulnya. Tongkrongan yang dikaji ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah tongkrongan kami ini ya Rabb. Tongkrongan yang tidaklah kami nongkrong di perkumpulan semacam ini kecuali ingin agar Engkau senantiasa ridha dan memberikan keberkahan pada kehidupan kami. Tidaklah seseorang menghadiri majelis ilmu kecuali hanya ingin bertambah pengetahuan, ketakwaan, dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu bil a'mali yazgu wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratul jidali. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu yang didasari dengan amal akan mensucikan keadaan, bukan dengan banyak bicara, bukan dengan banyak berdebat. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Inti ilmu adalah rasa takut. Dengan rasa takut itulah ahli ilmu dikenal. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebab akhir-akhir ini banyak terjadi beberapa kejadian, masalah demi masalah, kejahatan datang silih berganti, tiada pernah henti. Mengapa itu semua dapat terjadi? Salah satunya adalah kurangnya rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ada anak kecil yang sedang mengambil air wudhu di pinggir sungai. Ini anak kecil ngambil air wudhu sambil nangis, sambil meneteskan air mata. Ada orang tua lewat. Wahai anakku, mengapa engkau menangis? Wahai kakek, aku menangis karena barusan aku mendengar ayahku membaca Al-Quran sampai pada firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu gu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini orang tua ngomong, wahai anakku, engkau ini masih kecil, engkau belum baligh. Untuk apa engkau memikirkan dosa? Dijawab oleh anak kecil yang soleh itu, wahai kakek,
tahukah antum apabila seseorang sedang membuat api atau membuat perapian, yang pertama kali dibakar dan yang dimasukkan ke bagian dalam api tersebut ialah ranting yang ukurannya kecil. Maka aku takut, walaupun tubuhku kecil, walaupun usiaku masih muda, aku takut aku yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut kelak yang paling terlebih dahulu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itulah aku menangis memikirkan dosa-dosaku. Kemudian ini kakek dia teriak sambil doa sama Allah, ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami. Ketahuilah anak kecil ini jauh memiliki rasa takut ketimbang diriku, ya Allah. Jadi kalau ada anak kecil, anak kita, adik-adik kita, keponakan kita, sejak dini kita ajarkan agar mereka memiliki rasa takut kepada Allah, agar mereka sejak kecil udah memiliki rasa takut akan siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak mereka menginjak usia dewasa menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki ketakwaan kepada Allah Jalla Sya'nuhu wa ta'ala ta'zamatuh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada hamba-hamba yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah dari Allah. Berapa banyak orang-orang di luar sana, keluarga kita, orang terdekat kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, yang sampai saat ini belum tergugah hatinya untuk menghadiri majelis ilmu, belum tergugah hatinya untuk menghadiri pengajian semacam ini. Berapa banyak yang saat ini mereka melakukan hal-hal yang belum tentu membawa manfaat, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah. Namun inilah anugerah dari Allah Ta'ala, taufik dan hidayah. Wa bi taufiqihi saral muti'u yuti'uhu. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudahlah langkah-langkahlah kaki kita untuk kembali bersama-sama kumpul di majelis semacam ini. Al-Imam Al-Ghazali alaih ridwanullah mengatakan di dalam sebuah kitab karangan beliau, sehari semalam itu terdiri dari 24 jam. Jika seandainya dalam sehari semalam, dalam 24 jam kita pakai untuk tidur 8 jam saja, artinya sepertiga umur buat tidur. 8 kali 3 sama dengan 24. 24 jam, 8 jam untuk tidur. Itu kalau tidurnya 8 jam. Saya rasa mungkin kebanyakan dari kita 10 jam lebih tiap hari tidurnya. 8 jam untuk tidur. Sisa berapa jam lagi? Sisa 16 jam. Jika seandainya umur kita 60 tahun, untuk tidurnya aja 20 tahun. Itu kalau umur sampai 60. Kalau cuma sampai 40, 45, usia menginjak 60 tahun, sisa 20 tahun untuk tidur. 40 tahunnya lagi bukan untuk ibadah semuanya, bukan. Masih ada pembagian-pembagiannya lagi. Buat ngobrolnya berapa jam tiap hari. Buat nonton TV-nya berapa jam tiap hari. Buat ngomongin orangnya berapa jam tiap hari. Buat maksiat berapa jam tiap hari. Buat main internet berapa jam tiap hari. Pagi-pagi orang-orang sholat duha, dia udah mandiin burung, berapa jam tiap hari.
belum mancingnya. Berapa jam tiap minggu? Masya Allah. Sisa berapa lagi untuk ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala? A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Yang wafat di atas 70 tahun ada. Yang wafat di bawah 60 tahun banyak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan salah satu tanda akhir zaman banyaknya orang-orang yang meninggalnya mendadak. Udah banyak sekarang yang meninggalnya mendadak. Pagi masih ngobrol, siangnya udah kembali ke rahmatullah. Siangnya masih ngobrol sehat, masih ketawa. Sorenya udah ada bendera kuning di halaman rumahnya. Tapi mudah-mudahan selalu kita minta sama Allah. Jangan hanya kita meminta sama Allah, ya Allah panjangkanlah umurku. Belum lengkap. Ya Allah panjangkanlah umurku untuk selalu taat ibadah kepadamu. Kalau umur panjang maksiat bertambah, untuk apa minta dipanjangkan umur? Mendingan dipendekin sekalian ya Allah ketimbang maksiat bertambah. Ya Allah panjangkanlah umur kami untuk senantiasa bertaat kepadamu. Naam. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sesaat, jadikanlah untuk hal-hal yang taat. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat oleh Allah. Mal'un ma fiha. Bahkan yang tinggal di dunia juga mendapat laknat dari Allah. Apakah semua mendapat laknat? Enggak. Illa kecuali illa dzikrullah wa mawalah au aliman au muta'allima. Kecuali orang-orang yang sibuk berzikir kepada Allah, menjadi orang alim, dan mereka para penuntut ilmu. Ini kita nih golongan-golongan yang kagak bakalan dapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan daripada penuntut ilmu yang senantiasa istiqomah. Seorang guru syekh yang betul-betul memiliki sifat zuhud, muridnya penasaran, wahai guru, mengapa engkau ini betul-betul zuhud? Dijawab oleh gurunya, aku zuhud, aku tidak memiliki kecintaan hidup di dunia ini disebabkan beberapa alasan. Apakah alasan-alasan itu wahai guru? Dijawab, disebabkan pendek masanya, banyak susah payahnya, lelah menjalaninya, sedikit manfaatnya, dan banyak dihuni oleh orang-orang yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebab aku tidak ingin hidup berlama-lamaan di dunia ini. Para ulama terdahulu mereka memiliki prinsip hidup di dunia, laula qiyamul lail ma ahbabnal baqa fid dunya. Kalau bukan karena bangun malam, kalau bukan karena tahajud, bermunajah, nangis berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari, di saat kebanyakan orang-orang tertidur lelap, kami bermesraan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kami merasakan kenikmatan, kelezatan untuk bermunajah di malam hari. Kalau bukan karena itu, kami tidak akan cinta hidup di dunia ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hamba Allah yang menjadikan dunia ini hanya sekedar batu loncatan untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi bersama Nabi fi jannatil firdausil a'la. Amin amin Allahumma amin. Dan tak lupa selalu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala
satu doa yang terus kita panjatkan kepada Allah agar Allah Ta'ala memilih untuk kita seorang pemimpin, seorang gubernur yang tentunya gubernur muslim, gubernur yang dapat mengemban amanah sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Allahumma aftah alaina ilman ladunni wa mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithim wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tada' lana min magamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman wala ghamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala dhurran illa kashaftah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan walana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana al-yusra wa jannibna al-usra warzuqna khairayid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadhurruhum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.